Bangunan yang menampung kebutuhan masyarakat urban masa kini yang tetap memberikan kedekatan terhadap alam. Apakah dua hal tersebut bisa ada mendampingi dan memenuhi satu sama lain? Perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani Rahman, NIM 1522248, akan mempresentasikan proyek yang mengeksplorasi pendekatan biofilik dalam perancangan bangunan mixed use yang berada di Kosambi, Kota Bandung, yang saya beri nama Verdan One. Proyek ini berangkat dari isu menurunnya keberadaan penghijauan di tengah kota, serta semakin jauhnya masyarakat urban dari alam. Kondisi ini dilatar belakangi oleh isu global yang juga tercantum dalam Sustainable Development Goals, khususnya SDG 13 tentang Climate Action dan SDG 15 tentang Life on Land. Saat ini, kawasan segitiga Mas Kosambi didominasi oleh fungsi komersial dengan tingkat kepadatan yang tinggi, namun memiliki minim ruang hijau yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat. Akibatnya, hubungan antara manusia dan alam di kawasan ini semakin melemah. Rebuilding Human and Cities Relationship with Nature adalah konsep utama yang digunakan dalam perancangan ini, dengan akar dari biophilic urbanism yang dimaknai sebagai upaya membangun kembali hubungan antara manusia, kota, dan alam. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa manusia secara alami memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan alam, namun dalam perkembangan kota modern, kebutuhan tersebut semakin terpinggirkan. Biophilic urbanism tidak memposisikan alam sebagai elemen tambahan, tetapi sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam proyek ini, pendekatan biophilic urbanism diterjemahkan melalui natural biophilic architecture. Pendekatan ini menekankan kehadiran elemen alam secara nyata dan alami di dalam bangunan, bukan melalui simulasi atau elemen artificial. Elemen seperti vegetasi, pencahayaan alami, dan sirkulasi udara dirancang agar menjadi bagian dari pengalaman ruang sehari-hari pengguna. Tapak dirancang untuk menjadi ruang yang terbuka dan mudah diakses oleh semua orang, baik oleh masyarakat publik maupun pengguna bangunan itu sendiri. Hal tersebut diwujudkan melalui ruang terbuka hijau untuk pengguna bangunan ada di belokan antara Jalan Gandapura dan Jalan Gudang Utara, merupakan jalan yang cukup ramai tapi tidak seramai Jalan Ahmad Yani. Yang kedua, pertemuan antara ruang kota dengan tapak melalui taman publik dan lapak jualan umum. Pada taman, terdapat pohon yang rimbun namun tidak terlalu padat di perimeter taman, sebagai buffer untuk bangunan dengan jalan. Sedangkan di lapak jualan umum, ada kanopi buatan untuk memastikan visibilitas dan aksesibilitas yang lebih baik daripada pohon alami. Yang ketiga, penggunaan vegetasi yang dikurasi pada tapak. Pohon yang kanopinya padat diletakkan paling dekat dengan bangunan sebagai buffer. Pohon dekoratif diletakkan di perimeter site. Pohon berkanopi tinggi untuk sisi yang sering terkena matahari sebagai tabir surya bangunan. Yang keempat, sisi yang tersorot dengan matahari pagi dan sore. Yang keempat, sisi yang tersorot dengan matahari pagi dan sore secara langsung diminimalisir keberadaan ruang berkegiatannya atau diberikan shading untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Yang kelima, seluruh area terbuka hijau yang tersedia dapat dilewati oleh pejalan kaki. Beberapa area seperti taman umum dan ruang terbuka hijau bangunan dapat digunakan untuk beraktivitas secara publik. Area tersebut dapat disewa jika diperlukan. Yang keenam, beberapa area yang tersorot matahari lebih banyak atau lebih lama. Pada daerah tersebut disediakan kanopi alami untuk area timur, yaitu pada taman, dan kanopi buatan untuk area barat, yang merupakan lapak jualan umum. Yang terakhir, pejalan kaki dapat masuk dan keluar dari site kapanpun dan dari arah manapun. Hal ini bertujuan untuk mendukung kecenderungan manusia mencari shortcut, kecuali berjalan di jalur kendaraan yang sangat tidak disarankan. Hal ini juga mendorong pejalan kaki atau orang-orang yang tidak membawa kendaraan pribadi untuk datang ke bangunan ini. Untuk konsep masa bangunannya sendiri, masa bangunan dibentuk dengan mempertimbangkan kepadatan kawasan serta kebutuhan akan ruang terbuka hijau. Bangunan dirancang tidak masif dengan pengolahan massa yang menciptakan ruang terbuka di dalam tapak. Strategi ini bertujuan menghadirkan area hijau di tengah kepadatan kota, sekaligus memungkinkan cahaya dan udara alami masuk ke dalam bangunan. Void dan area hijau menjadi elemen penting dalam membangun keterhubungan visual dan fisik antara pengguna bangunan dengan alam. Saya membuat 5 alternatif massing dengan alternatif seperti berikut. Alternatif 5 menjadi alternatif yang terpilih karena kesesuaian dengan tujuan maksimalisasi pengguna bangunan, kemudahan akses, dan breathability dari bangunan. Untuk step-by-step massingnya, pertama, massa bangunan mengikuti bentuk site dengan ketinggian yang masih rendah. Kemudian, subtraksi massa di daerah belakang untuk ETH, kemudian massa ditinggikan.
Selanjutnya, sebagian massa diturunkan ketinggiannya, menciptakan variasi ketinggian. Yang terakhir, massa pada bagian tengah dan muka bangunan dilubangi, menciptakan ketertarikan visual dan kemudahan bagi cahaya matahari dan udara alami untuk masuk dan keluar secara alami. Pada muka bangunan yang menghadap Jalan Ahmad Yani, terdapat bukaan dengan penempatan yang berbeda-beda di setiap lantainya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan sirkulasi udara. Bukaan ini juga dimanfaatkan sebagai fasad yang estetik dengan permainan push and pull dinding dan perbedaan material. Terdapat void dengan rumput dan berbagai vegetasi lainnya di tengah bangunan dan tidak ditutup dengan atap, bertujuan untuk memberikan akses bagi cahaya matahari dan udara segar untuk masuk bagi pengguna bangunan, sekaligus sebagai maintenance alami tumbuhan. Bagian tengah bangunan yang menghadap utara, yaitu yang menghadap RTH, terbuka seluruhnya hingga lantai teratas tanpa dinding, memberikan akses penuh pada ruang terbuka hijau yang disediakan. Pengguna bangunan dapat mengakses RTH secara langsung tanpa penghalang pada lantai 1, mendorong penggunaan RTH dari bangunan yang mendukung konsep proximity to nature itu sendiri. Bagian retail tetap tertutup, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli. Peletakan retail, lift, dan eskalator yang strategis di sisi barat dan timur bangunan membuat pengguna bangunan diajak untuk melewati void hijau di tengah bangunan. Void hijau ini memberikan kedekatan terhadap masyarakat urban dan alam tanpa meninggalkan kegiatan, kewajiban, dan kemudahan yang ada di kota. Terdapat void hijau di area coworking space dan cafe atau bar. Area tidak ditutup dengan dinding, memberikan ruang untuk udara segar dan pencahayaan alami untuk masuk. Banyak bagian dari bangunan yang berbentuk terasering dan pada railing disisipkan tanaman rambat dan tanaman gantung. Bentuk terasering membuat tanaman yang disisipkan dapat terawat secara lebih alami. Keberadaan tanaman pada railing memberikan estetika visual sekaligus perlindungan dari polusi. Pada rooftop lantai 9, digunakan atap agar rooftop dapat digunakan dengan lebih fleksibel. Atap menggunakan tanaman rambat dan tanaman hias pada bagian atasnya, membuat area rooftop lebih rimbun. Secara horizontal dan vertikal, bangunan ini dirancang sebagai bangunan mixed use dengan zonasi yang jelas. Pada lantai 1, fungsi yang ditempatkan bersifat paling publik, seperti tenan komersil, booth, toilet, dan area parkir. Lantai ini dirancang untuk mengaktifkan tapak dan menarik pergerakan dari ruang kota ke dalam bangunan. Lantai 2 hingga lantai 5 diisi oleh kombinasi tenan komersil, booth, parkir, serta fungsi khusus seperti kids center dan food court. Penempatan parkir di beberapa lantai bertujuan untuk mendistribusikan beban kendaraan dan menghindari konsentrasi parkir hanya di satu area. Lantai 6 diisi dengan coworking space dan event room sebagai ruang kerja dan ruang komunal yang lebih tenang. Lantai 7 dan 8 diisi oleh fungsi kantor, kafe dan bar, musola, serta pantry. Fungsi-fungsi ini memiliki hubungan langsung dengan ruang terbuka dan area hijau, baik melalui bukaan maupun rooftop. Rooftop garden berfungsi sebagai ruang hijau tambahan, sekaligus ruang relaksasi bagi pengguna bangunan. Sirkulasi dalam bangunan dirancang agar pengguna secara tidak langsung selalu berinteraksi dengan elemen alam. Pergerakan vertikal melalui lift, tangga, dan koridor selalu berdekatan dengan ruang terbuka hijau atau bukaan, sehingga pengalaman ruang tidak terputus dari kehadiran alam. Dengan cara ini, hubungan manusia dan alam tidak bersifat simbolik, tetapi terjadi secara berulang dalam aktivitas sehari-hari. Sistem parkir dirancang secara vertikal dan tersebar di beberapa lantai, sehingga tidak membebani lantai dasar saja. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan parkir secara lebih efisien, terutama karena fungsi bangunan yang beragam memiliki waktu puncak yang berbeda. Sirkulasi kendaraan dibuat jelas dan terpisah dari sirkulasi pejalan kaki untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna. Dengan strategi ini, parkir tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas ruang publik di lantai dasar. Sistem keselamatan kebakaran dirancang secara menyeluruh dan diterapkan di seluruh bangunan. Sprinkler ditempatkan secara merata dengan jarak sekitar kurang lebih 4 meter antara sprinkler, sebagai jarak tipikal untuk bangunan komersial bertingkat. APAR ditempatkan dengan jarak kurang dari 15 meter, sehingga mudah dijangkau dalam kondisi darurat. Tangga kebakaran dan jalur evakuasi dirancang jelas, mudah dibaca dan terpisah dari sirkulasi utama, dengan jarak kurang dari 45 meter antar tangga kebakaran. Dengan sistem ini, bangunan memenuhi prinsip keselamatan pengguna tanpa mengganggu fungsi ruang. Sistem air dirancang terintegrasi dan berkelanjutan. Air bersih disuplai dari pump, dibawa ke tangki bawah dan didistribusikan ke seluruh lantai melalui tangki atas. Air bekas dari wastafel dan flush toilet dikumpulkan dan diolah kembali dalam sistem daur ulang.
Air hasil daur ulang dimanfaatkan kembali untuk flushing toilet dan pengairan vegetasi, termasuk vegetasi pada railing dan ruang hijau di dalam bangunan. Dengan sistem ini, konsumsi air bersih dapat ditekan, sekaligus mendukung konsep bangunan hijau. Sistem listrik bangunan disuplai dari PLN dan melewati gardu utama bangunan dan trafo untuk di step down. Kemudian didistribusikan ke setiap lantai melalui panel-panel listrik. Setiap fungsi utama seperti tenan, kantor, coworking space, dan cafe, serta kit center memiliki panel listrik tersendiri. Hal ini memudahkan pengelolaan energi dan pemeliharaan sistem secara bertahap. Distribusi listrik dirancang rapi dan modular, mengikuti pembagian fungsi ruang pada setiap lantainya. Kesimpulan dari presentasi saya, dengan konsep Rebuilding Human and Cities Relationship with Nature dengan dasar biophilic urbanism, proyek ini berupaya menjawab permasalahan berkurangnya ruang hijau dan keterputusan manusia dengan alam di kawasan komersil yang padat. Bangunan tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas, tetapi juga sebagai medium untuk membangun kembali hubungan antara manusia, kota, dan alam secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.